Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal dengan NIM L1A020069 dari Program Hubungan Internasional Universitas Mataram. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah demokrasi Myanmar. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar dulunya dikenal dengan nama Burma, yang lebih mencerminkan kondisi etnik Burma. Etnik Burma menjadi etnik mayoritas, sedangkan etnik lainnya yaitu Karen, San, Rakhine, Mon, Chin, Kachin, dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi minoritas. Bahkan beberapanya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis. Kudeta adalah sebuah gerakan penyusupan kecil ke dalam sebuah sistem pemerintahan yang sedang genting untuk melakukan pergantian pemerintahan dari rezim yang berkuasa. Kudeta di Myanmar ialah bentuk dari pretorianisme militer yang dimana keahlian dan pengetahuannya tidak terspesialisasikan sehingga cenderung melakukan intervensi pada pemerintahan sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara dengan bentuk dominasi kelompok atau grup. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Myanmar sekarang itu? Aung San Suu Kyi ialah figur populer dan sosok ikon demokrasi Myanmar. Meski di dunia dia dihujat karena penindakan atas etnis Rohingya, pada pemilu 2020, partainya Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD mengamankan kemenangan besar dalam pemilu November 2020. Total, dia mendapatkan 258 House of Representatives atau majelis rendah dan 138 House of Nationalities atau majelis tinggi. Namun, militer yang sudah menguasai negara di Asia Tenggara itu dalam 60 tahun terakhir menyebut pemilu November 2020 penuh dengan kecurangan. Jadi, pihak militer Myanmar atau oposisi mengklaim menemukan lebih dari 10 juta pelanggaran suara dan meminta Komisi Pemilu untuk melakukan pencocokan dengan temuan tersebut. Keadaan mulai genting setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar, memberikan ancaman kudeta. Dalam pernyataannya, Jenderal Min menuturkan dia tak segan mencabut konstitusi jika dia menganggap tidak dihormati. Setelah menangkap sejumlah pemimpin sipil, militer mengumumkan keadaan darurat dan akan berkuasa selama 1 tahun. Min Sue, mantan jenderal yang saat itu berstatus sebagai wakil presiden, akan menjadi pejabat presiden hingga tahun depan. Baik kendali pemerintah, legislasi, dan hukum akan diserahkan ke Min Aung Hlaing. Sebenarnya, selama masa jabatan terakhir di tahun 2015, pemerintahan Aung San Suu Kyi menghindari mendapat jabatan presiden sehingga dia secara de facto adalah kanselir negara. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Myanmar. Sulitnya penegakan demokrasi di Myanmar. Pengharapan rakyat Myanmar atas dibukanya pintu demokrasi, terutama yang diperjuangkan oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, sesungguhnya masih jauh dari jangkauan realisasinya. Begitu kompleksnya pergolakan politik yang terjadi di dalam negeri tersebut, yang sebenarnya tidak dimulai ketika junta militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962, namun jauh sebelum diperoleh kemerdekaan Myanmar pada tahun 1946 dari Inggris. Lewat upaya Aung San, yang merupakan tokoh nasionalis sekaligus ayah dari Aung San Suu Kyi, dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, upaya mewujudkan persatuan Myanmar sebenarnya sudah sering diusahakan. Akan tetapi, realisasi menciptakan rasa persatuan di masyarakat Myanmar pada saat itu terdistorsi oleh strategi kekuatan penjajahan baik Jepang maupun Inggris yang menggunakan kelompok-kelompok etnis untuk mencari celah menguasai Myanmar. Lalu langkah apa sih yang sebenarnya yang dilakukan oleh ASEAN terhadap demokrasi Myanmar? Jadi ASEAN melakukan pendekatan soft diplomasi dalam mengantar Myanmar menuju negara yang nantinya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dapat diterapkan demokrasi. Pendekatan soft diplomasi yang diterapkan ASEAN secara organisatoris
terhadap Myanmar tersebut, yaitu pendekatan constructive engagement atau keterlibatan konstruktif, yang intinya ialah upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan internal Myanmar dengan cara-cara ASEAN atau ASEAN's Way tanpa harus menggunakan kekerasan. Melalui soft diplomasi, negara-negara ASEAN yang menyelesaikan masalah secara persuasif dengan melakukan promosi demokrasi dan tidak menggunakan kekuatan militer ataupun embargo untuk mengisolasi Myanmar. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya prinsip non-intervensi ASEAN yang dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tidak ikut campur tangan atau non-intervensi dalam urusan domestik negara yang berdaulat. Peran serta ASEAN dalam demokratisasi di Myanmar memberikan peluang terciptanya suatu negara yang bersikeras untuk mempertahankan sistem pemerintahan otoriter dan tertutup melalui junta militer berubah dan perlahan-lahan menjadi negara yang demokrasi. Lalu, bagaimana masa depan demokrasi di Myanmar? Melihat kondisi pemerintahan Myanmar sekarang dan sebelumnya, dapat kita katakan bahwa walaupun sangat susah dan sulit untuk diterapkan dengan cepat di Myanmar, sebagai negara yang masih dikuasai rezim militer bukan berarti tidak ada gerakan demokrasi di negara ini. Seberapapun derasnya arus demokrasi melanda negara tersebut, perkembangan negara Myanmar menuju sebuah negara yang demokratis relatif berjalan setengah setelah negara tersebut dikuasai oleh rezim militer. Tanda-tanda kehidupan demokrasi di negara ini semakin tenggelam dengan adanya keinginan yang kuat dari pihak militer untuk tetap mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya di negara tersebut. Nampaknya dibutuhkan peranan besar dari komunitas internasional untuk memberikan spirit atau semangat terhadap setiap gerakan demokrasi yang terjadi. Tekanan secara simultan harus terus dilakukan terhadap rezim yang berkuasa untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan meninggalkan watak otoriterisme yang terbukti semakin tidak populer dalam era globalisasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.